Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ustazah. Bagaimana kabar anak-anak ustazah pada pagi hari ini? Semoga dalam keadaan sehat. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak ustazah, pada pagi hari ini kita mulai pembelajaran kita dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar tematik, tema 5, ekosistem, subtema 1, komponen ekosistem, muatan PPKN. Pada muatan PPKN, kita akan mempelajari mengenai peristiwa Sumpah Pemuda. Salah satu peristiwa penting yang memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia adalah peristiwa Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda merupakan hasil keputusan Kongres Pemuda II yang diselenggarakan pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928 di Jakarta. Kongres tersebut dihadiri oleh 750 orang wakil dari organisasi-organisasi kepemudaan. Sumpah Pemuda dirumuskan oleh para pemuda yang mengikuti kongres tersebut. Para pemuda berasal dari berbagai suku di Indonesia. Para pemuda meyakini bahwa kemerdekaan Indonesia hanya dapat diraih dengan semangat persatuan dan juga rasa cinta tanah air. Oleh sebab itu, diselenggarakan Kongres Pemuda untuk mempersatukan seluruh pemuda di Indonesia. Dalam Kongres Pemuda II ini pun, untuk pertama kalinya, lagu Indonesia Raya diperdengarkan. Lagu ciptaan W.R. Supratman ini telah menjadi lagu kebangsaan negara Indonesia. Dalam Kongres ini pula, bendera merah putih dikibarkan mengiringi lagu tersebut. Peristiwa Sumpah Pemuda mengobarkan semangat persatuan dan kesatuan rakyat Indonesia. Banyak manfaat yang kita peroleh dari peristiwa tersebut. Di antaranya, yang pertama, mempererat persaudaraan. Yang kedua, mewujudkan kerukunan. Yang ketiga, menumbuhkan semangat bekerja keras. Dan yang keempat, semangat untuk gotong royong dalam membangun bangsa. Ayo teman-teman, bacalah isi Sumpah Pemuda berikut. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Upaya mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Sebelum peristiwa Sumpah Pemuda, semangat persatuan bangsa Indonesia sudah terwujud melalui munculnya organisasi-organisasi nasional. Salah satunya adalah Indich Partij. Indich Partij adalah partai politik pertama di Indonesia yang didirikan oleh Dawes Dekker, Cipto Mangunkusumo, dan Ki Hajar Dewantara di Bandung pada tanggal 25 Desember 1912. Indich Partij berani mengkritik pemerintah Belanda dan menuntut kemerdekaan Indonesia. Indich Partij bertujuan untuk mengembangkan semangat persatuan dan cinta tanah air bangsa Indonesia. Indich Partij juga menjadi pemersatu bangsa Indonesia karena anggotanya berasal dari beragam suku, ras, dan agama. Indich Partij merupakan salah satu upaya bangsa Indonesia mempertahankan persatuan dan kesatuan. Mereka bersatu mengusir penjajah untuk meraih kemerdekaan. Berikut beberapa cara mempertahankan persatuan dan kesatuan. Yang pertama, saling menghormati dan menghargai.
Yang kedua, menghargai hak dan kewajiban antar anggota masyarakat. Yang ketiga, bergotong royong melakukan berbagai kegiatan. Yang keempat, memiliki sikap peduli terhadap lingkungan sekitar. Yang kelima, menghargai pendapat orang lain saat bermusyawarah. Yang keenam, menolong tetangga yang mengalami musibah. Dan yang ketujuh, memiliki rasa toleransi antar sesama. Usaha mempersatukan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Negara Indonesia sering disebut juga Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Negara kesatuan adalah negara berdaulat yang merupakan satu kesatuan. Dalam negara kesatuan, pemerintah pusat memegang kekuasaan tertinggi, sedangkan pemerintah daerah hanya menjalankan kekuasaan tertentu yang diberikan oleh pemerintah pusat. Sebutan NKRI adalah berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 1 yang berbunyi, Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Lebih lanjut lagi, Undang-Undang 1945 Pasal 18 Ayat 1 menjelaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Upaya mempersatukan NKRI merupakan tugas kita bersama sebagai warga negara. Salah satu cara yang dapat kita lakukan untuk mempersatukan NKRI adalah berpartisipasi dalam upaya menjaga keutuhan wilayah bangsa Indonesia. Berpartisipasi artinya turut serta atau terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang dapat menjaga keutuhan wilayah bangsa Indonesia. Upaya mempersatukan bangsa perlu dilakukan secara terus-menerus dan berkesinambungan oleh seluruh lapisan masyarakat. Dengan persatuan, keutuhan bangsa dapat tetap terjaga. Usaha mempersatukan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI adalah sebagai berikut. Yang pertama, bersatu dalam keragaman suku, budaya, bahasa, dan agama. Yang kedua, mengharumkan nama bangsa dan negara. Yang ketiga, menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan. Yang keempat, menaati peraturan yang berlaku. Dan yang kelima, mengikuti kegiatan-kegiatan yang menunjukkan adanya persatuan. Hari ini kita akan belajar tematik, tema 5, ekosistem, subtema 1, komponen ekosistem, muatan IPS. Pada muatan IPS, kita akan mempelajari mengenai letak geografis Indonesia. Letak geografis adalah letak suatu negara atau wilayah yang dilihat dari kenyataannya di permukaan bumi. Berdasarkan letak geografis, Indonesia diapit oleh dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Indonesia juga dikelilingi oleh dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Letak geografis tersebut membuat Indonesia menjadi pusat perdagangan dan pelayaran. Penyebabnya adalah posisi Indonesia yang strategis berada di antara dua benua dan dua samudra. Letak geografis dapat digambarkan dalam sebuah peta. Perhatikan peta letak geografis Indonesia berikut. Indonesia diapit oleh dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Kemudian di antara dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Nah, itu adalah gambar dari letak geografis Indonesia pada peta. Unsur-unsur peta adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah judul peta. Judul peta
menunjukkan isi yang akan digambarkan dalam peta. Biasanya terletak di bagian atas. Yang kedua, skala peta. Skala peta merupakan angka yang menunjukkan perbandingan antara jarak sesungguhnya dan jarak yang ada pada peta. Yang ketiga, simbol peta. Simbol peta merupakan lambang, gambar, atau warna yang digunakan untuk memberi tanda objek yang terdapat pada suatu wilayah. Yang keempat, legenda. Legenda merupakan keterangan dari simbol-simbol yang digunakan pada peta yang mewakili kenampakan alam atau objek yang digambarkan. Yang kelima adalah inset. Inset berbentuk peta kecil yang disisipkan untuk memperjelas salah satu bagian dari peta atau menunjukkan lokasi yang penting, tetapi kurang jelas dalam peta. Yang keenam adalah garis astronomis. Garis astronomis merupakan garis hayal di permukaan bumi yang terdiri dari lintang atau mendatar dan garis bujur atau tegak. Garis astronomis berguna untuk mengetahui posisi atau objek pada peta utama. Yang ketujuh, garis tepi. Garis tepi merupakan garis yang digunakan untuk membatasi ruang peta, biasanya berbentuk segi empat. Dan yang kedelapan adalah petunjuk arah atau arah mata angin. Petunjuk arah berfungsi sebagai menunjuk arah mata angin, yaitu utara, timur laut, timur, tenggara, selatan, barat daya, barat, dan barat laut. Perhatikan contoh berikut. Berikut adalah gambar, penjelasan, bagian-bagian pada peta. Kenampakan alam pada peta. Selain letak geografis, kamu dapat mengetahui kenampakan alam sebuah daerah pada peta. Dengan mengetahui kenampakan alamnya, kamu dapat menentukan potensi sumber daya alam yang tersedia dan mata pencarian penduduk di sekitarnya. Penampakan alam yang terdapat pada peta antara lain samudra atau laut, sungai, danau, rawa, gunung, dataran rendah, dan dataran tinggi. Kenampakan alam akan berpengaruh terhadap mata pencarian warganya. Misalnya, penduduk di daerah dataran tinggi biasanya bermata pencarian sebagai petani sayuran. Penduduk yang berada dekat dengan laut bermata pencarian sebagai nelayan atau berwirausaha di bidang pariwisata. Bentuk kenampakan alam pada peta digambarkan dalam bentuk simbol atau warna. Misalnya, seperti pada gambar berikut. Berikut adalah contoh simbol dan legenda pada peta. Sebagai contoh, ayo teman-teman perhatikan peta Provinsi Nusa Tenggara Barat berikut. Pada peta tersebut terdapat simbol segitiga untuk gunung. Dengan mengamati peta tersebut, kita juga dapat mengetahui kenampakan alam di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Di provinsi tersebut terdapat kenampakan alam berupa dataran rendah, dataran tinggi, dan sebagian besar berupa pantai. Kenampakan alam pantai memiliki beragam manfaat, antara lain sebagai daerah pariwisata, tempat pengolahan garam, wilayah perkebunan kelapa, dan daerah industri kerajinan tangan bercorak pantai. Mari kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.